Punya lahan sempit, tapi tetap mau rumah yang terasa lega? Jangan khawatir, di video kali ini kita akan bahas desain rumah split level yang membuat rumah kecil terasa jauh lebih luas dan nyaman. Dalam era urbanisasi yang semakin pesat, tantangan dalam pembangunan rumah di lahan sempit menjadi salah satu perhatian utama para arsitek dan desainer. Salah satu solusi yang populer dalam menjawab tantangan ini adalah konsep rumah split level. Rumah jenis ini menawarkan keunggulan dalam memanfaatkan lahan terbatas sekaligus memberikan nuansa yang luas dan nyaman bagi penghuninya. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi desain rumah split level yang tidak hanya fungsional, tetapi juga estetik dengan berbagai bukaan yang menghubungkan ruang dalam dan luar. Pertama-tama, mari kita lihat karakteristik dari rumah split level di lahan sempit ini. Desain rumah ini memanfaatkan perubahan tingkat atau elevasi untuk menciptakan area berbeda yang terhubung secara fungsional. Dengan memisahkan ruang keluarga dan kamar tidur di beberapa tingkat, kesan luas dapat dicapai meskipun berada di lahan yang terbatas. Salah satu elemen penting dari rumah ini adalah adanya bukaan yang mendukung cahaya alami dan udara segar ke dalam rumah. Halaman belakang yang ditata rapi tidak hanya berfungsi sebagai area hijau, tetapi juga menjadi bagian dari transisi antara interior dan eksterior rumah. Dengan adanya balkon yang menghadap keluar, penghuni dapat menikmati pemandangan alam sambil bersantai di luar ruangan, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyegarkan. Selain itu, rumah ini dilengkapi dengan rooftop yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul atau bersantai. Rooftop tidak hanya menambahkan nilai estetika, tetapi juga berguna sebagai area untuk mengadakan pertemuan sosial, menikmati matahari terbenam, atau sekedar bersantai dengan keluarga. Penciptaan ruang-ruang terbuka ini menjadikan rumah split level ini lebih hidup dan menarik. Lebih menarik lagi, penggunaan bukan kaca yang besar pada bagian fasad rumah memberikan efek visual yang luar biasa. Dengan desain jendela besar, penghuni dapat menikmati pemandangan luar sekaligus memaksimalkan pencahayaan alami di dalam rumah. Bukan kaca ini pun berfungsi untuk menciptakan kesan ruang yang lebih luas, serta mengurangi batas antara ruang dalam dan luar. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam desain arsitektur modern yang sangat efektif untuk lahan sempit. Halaman depan rumah memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan kesan pertama bagi pengunjung. Dengan ukuran lebar 4,5 meter dan panjang 2,6 meter, halaman ini dirancang sebagai akses masuk yang fungsional sekaligus estetis. Sebagai akses masuk, halaman depan ini dirancang agar memudahkan mobilitas tanpa hambatan. Posisi yang strategis memungkinkan pergerakan yang lancar dari luar ke dalam rumah. Di samping itu, halaman depan ini mencakup ruang kecil yang dialokasikan untuk tanaman. Penambahan elemen hijau seperti tanaman hias memberikan kesan segar dan menyenangkan. Tanaman tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas udara serta menciptakan suasana yang lebih hidup. Carport merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan dan desain bangunan, khususnya dalam konteks hunian. Sebuah carport yang berukuran lebar 4,5 meter dan panjang 5,1 meter yang berada di bawah bangunan menawarkan solusi fungsional dan estetik bagi pemilik rumah. Ukuran carport ini dirancang secara proporsional untuk mengakomodasi kendaraan bermotor, seperti mobil sedan atau SUV. Dengan lebar 4,5 meter, carport ini mampu memfasilitasi mobil yang lebih lebar serta memberikan ruang yang cukup bagi penggunanya untuk keluar masuk kendaraan. Panjang 5,1 meter memberikan keleluasaan yang cukup untuk parkir kendaraan tanpa mengganggu akses ke bangunan utama. Keberadaan carport di bawah bangunan dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap kendaraan dari cuaca ekstrim, seperti hujan atau sinar matahari langsung. Hal ini tidak hanya menjaga kondisi fisik kendaraan, tetapi juga meningkatkan umur pemakaian kendaraan. Selain itu, penempatan carport di area ini dapat memaksimalkan penggunaan ruang lahan yang tersedia, terutama di daerah perkotaan yang seringkali memiliki keterbatasan ruang terbuka. Begitu masuk rumah, kita disambut oleh foyer yang memberikan kesan pertama yang hangat dan mengundang. Di sebelah kanan foyer, terdapat sebuah powder room yang dirancang dengan ukuran yang optimal, yaitu lebar 1,4 meter dan panjang 2,7 meter. Powder room ini memiliki elemen-elemen penting yang tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga praktis. Di dalamnya terdapat wastafel yang dilengkapi dengan storage yang memadai, memungkinkan penghuni untuk menyimpan perlengkapan kebersihan dengan rapi dan terjangkau. Sebuah cermin juga tersedia, yang akan memberikan ruang bagi penghuninya untuk memeriksa penampilan sebelum melangkah keluar. Selain itu, keberadaan kloset duduk dalam powder room ini menambahkan kenyamanan bagi penggunanya.
Desain yang efisien memungkinkan penggunaan ruang dengan optimal tanpa mengurangi fungsi. Selain itu, bukaan jendela di dalam ruang memberikan sirkulasi udara yang baik serta pencahayaan alami, serta menciptakan suasana yang nyaman dan segar. Ruang keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah rumah. Sebagai tempat berkumpulnya anggota keluarga, ruang ini harus dirancang dengan memperhatikan fungsi, kenyamanan, serta estetika. Dalam sebuah rumah yang memiliki foyer sebagai pengantar, kenaikan ketinggian lantai 1,2 meter menuju ruang keluarga menjadi suatu aspek yang menarik untuk dibahas. Kombinasi antara ketinggian ini dengan desain ruang keluarga yang berukuran lebar 4,5 meter dan panjang 6 meter menciptakan pengalaman ruang yang unik dan nyaman. Salah satu fitur menonjol dari ruang keluarga ini adalah keberadaan foyer di bagian atasnya, yang memberikan kesan lapang dan menyegarkan. Foyer tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen desain yang menarik, tapi juga memungkinkan pencahayaan alami yang optimal serta sirkulasi udara yang baik. Keterbukaan ruang ini mendorong interaksi antar anggota keluarga, sehingga membuat komunikasi menjadi lebih lancar dan mengurangi batasan fisik yang seringkali membuat ruangan terasa sempit. Dari aspek furnitur, ruang keluarga ini dilengkapi dengan sofa, kursi, dan coffee table yang disusun sedemikian rupa untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Sofa yang nyaman menjadi pusat perhatian, yang akan mengundang anggota keluarga untuk berkumpul, bercerita, atau sekedar bersantai. Kursi tambahan dapat digunakan untuk menampung tamu atau untuk menciptakan suasana yang lebih intim ketika keluarga berkumpul. Coffee table berfungsi sebagai tempat untuk menaruh minuman atau makanan ringan, sekaligus menjadi elemen dekoratif yang melengkapi keseluruhan tata letak. Meja TV juga merupakan komponen vital dalam ruang keluarga ini, yang berfungsi sebagai media hiburan yang menarik bagi seluruh anggota keluarga. Dengan posisi strategis, meja TV memungkinkan semua orang untuk menikmati acara televisi atau hiburan lainnya secara bersamaan, sehingga menciptakan momen berbagi yang menyenangkan. Keberadaan pintu kaca besar yang mengarah ke halaman belakang juga menjadi salah satu aspek penting dalam desain ruang keluarga ini. Pintu tersebut tidak hanya berfungsi sebagai akses keluar, tetapi juga sebagai penghubung antara interior dan eksterior rumah. Dengan bukaan lebar, ruang keluarga terasa lebih terbuka dan terhubung dengan lingkungan sekitar, sehingga memungkinkan cahaya alami masuk secara maksimal serta memperluas pandangan ke halaman belakang. Halaman belakang merupakan elemen penting dalam suatu properti, tidak hanya sebagai area untuk bersantai, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem rumah. Dengan ukuran lebar 4,5 meter dan panjang 4,9 meter, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan vegetasi yang ada. Ukuran halaman belakang yang relatif kompak ini memberikan peluang untuk menciptakan ruang yang fungsional dan estetik. Adanya pohon kecil di area ini berkontribusi terhadap keseimbangan ekologis, dengan menyediakan naungan dan meningkatkan kualitas udara. Selain pohon kecil, keberadaan beberapa tanaman turut memperkaya keanekaragaman. Tanaman-tanaman ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga dapat memberikan manfaat, seperti penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen. Dapur merupakan salah satu ruang penting dalam sebuah hunian, di mana kegiatan memasak dan berkumpul bersama keluarga sering dilakukan. Sebuah dapur dengan desain yang baik dan akses yang memadai akan sangat mempengaruhi kenyamanan penghuninya. Dapur ini memiliki tangga lebar lebih dari 3 meter yang menghubungkan ruang keluarga dengan dapur. Lebar tangga ini memberikan kemudahan akses, tidak hanya bagi penghuni, tetapi juga bagi barang-barang yang perlu dibawa naik atau turun, seperti bahan makanan dan peralatan masak. Perbedaan ketinggian lantai antara ruang keluarga dan dapur mencapai 1,7 meter, sehingga desain tangga yang lebar menjadi sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Dengan ukuran dapur yang mencapai 4,5 meter lebar dan 5,1 meter panjang, ruangan ini memberikan cukup area untuk beraktivitas dan bergerak dengan leluasa. Keberadaan kitchen set yang besar memastikan bahwa penyimpanan yang memadai tersedia untuk peralatan masak dan bahan makanan. Dapur yang luas ini juga dilengkapi dengan meja makan yang mampu menampung 6 kursi, menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk berkumpul dan menikmati makanan bersama keluarga. Elemen desain lain yang juga penting dalam dapur ini adalah keberadaan bukaan kaca dan jendela besar. Bukaan ini tidak hanya memberikan pencahayaan alami yang cukup, tetapi juga memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Selain itu, jendela besar memberikan pemandangan luar yang dapat menciptakan nuansa relaksasi saat melakukan aktivitas memasak. Dalam sebuah hunian, setiap ruang memiliki karakteristik dan fungsinya masing-masing.
Salah satu elemen arsitektur yang penting adalah perbedaan ketinggian antar ruangan, tetapi juga mempengaruhi dinamika penggunaannya. Contohnya, ruang kerja yang terletak di atas dapur, dengan perbedaan ketinggian lantai antara kedua ruangan tersebut mencapai 2,4 meter. Ruang kerja ini dirancang dengan ukuran lebar 4,5 meter dan panjang 3,3 meter, sehingga memberikan ruang yang cukup untuk berbagai aktivitas produktif. Di dalamnya terdapat lemari penyimpanan yang menyatu dengan meja kerja, sehingga menciptakan kesan tertata dan rapi. Desain ini juga memaksimalkan penggunaan ruang vertikal, di mana rak dinding ditambahkan untuk menyediakan lebih banyak tempat penyimpanan. Salah satu keunikan ruang kerja ini adalah pandangannya yang terbuka ke ruang keluarga di bawahnya. Hal ini dimungkinkan oleh keberadaan void, sebuah elemen arsitektur yang menghubungkan dua atau lebih ruangan dengan cara menciptakan ruang kosong di antaranya. Dengan adanya void ini, tidak hanya pencahayaan alami yang dapat masuk dengan maksimal, tetapi juga suasana interaksi sosial terasa lebih hidup. Pengguna ruang kerja dapat melihat ke bawah, sehingga memberi mereka kesempatan untuk terhubung dengan anggota keluarga tanpa harus meninggalkan ruang kerja. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan nyaman, terutama bagi mereka yang sering bekerja dari rumah. Dalam sebuah hunian, pemisahan ruang dengan fungsi yang berbeda adalah hal yang umum dilakukan untuk menciptakan kenyamanan dan efisiensi. Salah satu contoh menarik dari desain interior adalah transisi antara ruang kerja dan kamar tidur utama. Proses transisi ini tidak hanya melibatkan perubahan fungsi, tetapi juga perbedaan ketinggian lantai yang mencapai 1 meter, yang dapat menciptakan kesan dinamis dalam tata ruang. Kamar tidur utama dengan ukuran lebar 3,2 meter dan panjang 6,2 meter dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal. Kamar ini dilengkapi dengan berbagai furnitur yang fungsional dan estetis, termasuk tempat tidur king size yang menjadi pusat perhatian. Dengan ukuran yang cukup besar, tempat tidur ini memungkinkan penghuni untuk bersantai dan beristirahat dengan leluasa. Ditemani dua nakas di samping tempat tidur, ruang ini juga menyediakan area penyimpanan yang praktis untuk barang-barang pribadi. Selain tempat tidur dan nakas, lemari pakaian besar menjadi elemen penting dalam kamar tidur utama ini. Lemari ini tidak hanya berfungsi untuk menyimpan pakaian, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga kerapihan ruangan. Meja rias menambahkan kesan elegan dan feminim pada kamar tidur, yang menyediakan ruang bagi penghuninya untuk mempersiapkan diri sebelum beraktivitas. Kualitas pencahayaan dan sirkulasi udara dalam kamar tidur ini juga sangat dipengaruhi oleh bukaan jendela besar yang berada di sini. Jendela ini tidak hanya memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruangan, tetapi juga menawarkan pemandangan luar yang dapat memberikan ketenangan. Dengan adanya pintu yang mengarah ke balkon, penghuni memiliki akses langsung ke ruang terbuka yang menambahkan dimensi pada kamar tidur. Balkon yang berukuran panjang 3,5 meter dan lebar 1,2 meter ini dapat dimanfaatkan sebagai area untuk bersantai untuk menikmati udara segar. Kamar mandi pribadi yang terintegrasi dalam kamar tidur utama menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan kenyamanan dan privasi penghuni. Dengan ukuran panjang 4 meter dan lebar 1,3 meter, ruang ini dirancang untuk memaksimalkan fungsi sambil tetap mempertahankan estetika yang menarik. Terdapat wastafel yang dilengkapi dengan storage dan cermin. Elemen ini tidak hanya berfungsi praktis untuk kegiatan sehari-hari, tetapi juga memberikan kesan modern dan rapi. Storage yang terintegrasi memungkinkan penghuni untuk menyimpan perlengkapan mandi dengan efisien. Selain itu, keberadaan kloset duduk mendukung kenyamanan dan kebersihan. Sementara rak handuk dan pakaian kotor memberikan kemudahan dalam penyimpanan barang-barang yang sering digunakan. Area shower menjadi salah satu komponen paling penting dalam desain kamar mandi. Dengan desain ergonomis, area ini menawarkan ruang yang cukup untuk bergerak bebas saat mandi. Kehadiran bukaan jendela tidak hanya memberikan sirkulasi udara yang baik, tetapi juga pencahayaan alami, yang tentu saja dapat meningkatkan suasana dan kenyamanan di dalamnya. Kamar tidur anak terletak di area yang nyaman dan aman, yang dapat diakses melalui tangga setinggi 2,4 meter. Desain kamar ini menampilkan ukuran yang proporsional, dengan lebar 2,4 meter dan panjang 3,6 meter, memberikan ruang yang cukup untuk berbagai aktivitas anak. Di dalam kamar tidur ini, terdapat tempat tidur double size yang dilengkapi dengan penyimpanan di bawahnya. Fasilitas ini tidak hanya memaksimalkan penggunaan ruang, tetapi juga membantu menjaga kerapian kamar dengan menyediakan solusi penyimpanan yang efisien untuk berbagai barang seperti mainan, buku, dan perlengkapan sekolah. Meja belajar yang disediakan di ruangan ini mendukung kegiatan belajar anak, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan pencahayaan yang memadai. Lemari pakaian yang terdapat di kamar ini juga menunjukkan perhatian pada fungsi dan kenyamanan.
Dengan desain yang praktis, lemari ini memberikan ruang yang cukup untuk menyimpan pakaian dan aksesoris anak, serta memastikan semua barang tersimpan dengan rapi. Salah satu fitur menarik dari kamar tidur ini adalah bukan kaca besar yang memungkinkan cahaya alami masuk dengan optimal. Pencahayaan alami tidak hanya menciptakan suasana yang hangat dan menyenangkan, tetapi juga memberikan kesan ruang yang lebih luas. Selain itu, pintu yang mengakses balkon memberikan peluang bagi anak untuk menikmati udara segar dan pemandangan luar, menjadikan aktivitas di luar ruangan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Balkon yang berukuran panjang 2,4 meter dan lebar 1,1 meter menawarkan area tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai atau bermain. Ruang luar ini dapat diisi dengan tanaman hias atau kursi kecil, sehingga menciptakan tempat yang ideal untuk beristirahat sambil menikmati alam sekitar. Kamar tidur anak kedua merupakan ruang yang dirancang dengan cermat untuk memberikan kenyamanan dan fungsionalitas. Dengan dimensi lebar 2,4 meter dan panjang 3,6 meter, kamar ini mengoptimalkan setiap sudutnya guna memenuhi kebutuhan seorang anak. Sama seperti kamar anak sebelumnya, salah satu fitur utama dari kamar ini adalah keberadaan tempat tidur double size yang dilengkapi dengan storage di bawahnya. Desain tempat tidur ini tidak hanya menyediakan ruang untuk beristirahat, tetapi juga menawarkan solusi penyimpanan yang efisien untuk menyimpan berbagai barang. Di samping tempat tidur, terdapat meja belajar strategis diletakkan agar anak dapat mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan nyaman. Meja belajar ini dirancang dengan ukuran yang sesuai, sehingga memberikan cukup ruang untuk meletakkan laptop atau buku-buku. Penempatan meja ini mempertimbangkan pencahayaan alami yang masuk dari bukaan kaca besar, sehingga anak dapat belajar dengan optimal pada siang hari. Bukaan kaca ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber cahaya, tetapi juga sebagai penghubung antara interior kamar dengan lingkungan luar, yang akan menciptakan suasana yang lebih segar dan menyenangkan. Lemari pakaian yang tersedia dalam kamar ini juga dirancang dengan tujuan memaksimalkan ruang. Lemari ini menyediakan tempat yang cukup untuk menyimpan pakaian anak, sekaligus memberikan akses yang mudah dan cepat. Keberadaan lemari ini sangat penting untuk menjaga kerapian kamar, sehingga anak dapat belajar mengenai pentingnya kerapihan sejak usia dini. Kamar mandi merupakan salah satu ruang penting dalam sebuah hunian. Berfungsi tidak hanya sebagai tempat untuk membersihkan tubuh, tetapi juga sebagai area relaksasi. Dalam desain kamar mandi yang berukuran panjang 3 meter dan lebar 2,1 meter, pemanfaatan ruang secara efisien sangatlah penting. Wastafel yang dilengkapi dengan storage memiliki fungsi ganda. Selain sebagai tempat mencuci tangan dan wajah, juga menyediakan ruang penyimpanan untuk perlengkapan mandi. Penempatan cermin di atas wastafel tidak hanya berfungsi untuk mencerminkan wajah, tetapi juga menciptakan ilusi ruang yang lebih luas. Kloset duduk yang dipilih harus menyesuaikan dengan tema desain kamar mandi, baik dalam hal warna maupun model. Memiliki kloset yang nyaman dan efisien akan menunjang pengalaman penggunaannya. Sebaliknya, area shower yang dirancang dengan baik akan memberikan kenyamanan saat menggunakan kamar mandi. Penggunaan kaca transparan sebagai pemisah area shower dapat memberikan kesan modern sekaligus mempertahankan visual terbuka. Tidak kalah penting adalah adanya bukaan jendela yang berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Jendela tidak hanya memungkinkan cahaya masuk, tetapi juga menjaga kelembaban ruangan agar tetap stabil. Lanjut, kita menaiki tangga untuk menuju ke arah rooftop, dengan perbedaan ketinggian lantai yaitu 1 meter. Rooftop telah menjadi bagian integral dari arsitektur modern. Rooftop menawarkan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari area bersantai hingga taman vertikal. Rooftop ini berukuran lebar 4,5 meter dan panjang 6,2 meter. Dengan dimensi tersebut, rooftop ini cukup luas untuk menampung berbagai aktivitas. Ukuran yang proporsional ini memungkinkan penggunaan yang fleksibel, baik sebagai ruang rekreasi, area hijau, maupun tempat berkumpul. Lanjut, kita menaiki tangga untuk menuju ke ruangan lainnya, dengan perbedaan ketinggian lantai yaitu 2,4 meter. Dalam perancangan interior rumah, penting untuk mempertimbangkan penggunaan ruang yang efisien dan fungsional. Kali ini akan membahas 3 area penting dalam suatu rumah, yaitu ruang cuci, gudang, dan rooftop kedua. Setiap ruangan memiliki ukuran dan fungsi yang berbeda, yang dapat berkontribusi terhadap kepraktisan dan kenyamanan penghuni rumah. Pertama, ruang cuci adalah elemen penting dalam setiap hunian modern. Dengan ukuran panjang 2,4 meter dan lebar 1,7 meter, ruang ini dilengkapi dengan kabinet, wastafel, mesin cuci, dan mesin pengering. Keberadaan mesin cuci dan mesin pengering sangat memudahkan proses pencucian pakaian, serta mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan.
Penempatan kabinet di ruangan ini juga strategis, karena memberikan ruang penyimpanan untuk deterjen dan perlengkapan mencuci lainnya, sehingga menjaga area tetap rapi dan teratur. Selanjutnya, terdapat gudang dengan ukuran panjang 4,5 meter dan lebar 2,4 meter. Gudang ini berfungsi sebagai area penyimpanan yang dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak sering dibutuhkan, seperti peralatan kebun, alat olahraga, atau barang-barang musiman. Selain itu, gudang ini dilengkapi dengan balkon yang memiliki panjang 4,5 meter dan lebar 1 meter. Balkon ini tidak hanya menambahkan ruang luar yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai atau menjamur barang, tetapi juga memberikan sirkulasi udara yang baik ke dalam gudang. Terakhir, keberadaan rooftop kedua dengan ukuran panjang 4,5 meter dan lebar 4,3 meter memberikan nilai tambahan yang signifikan. Rooftop ini dapat dijadikan sebagai area bersantai, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan sebagai taman kecil yang menyegarkan. Dengan memanfaatkan rooftop, penghuni dapat menikmati pemandangan sekitar, menambah ruang hijau, atau mengadakan acara kecil, sehingga menjadikan tinggal di rumah ini menjadi lebih menyenangkan. Nah, itulah desain rumah split level yang berdiri di atas lahan 4,5 dikali 20 meter. Saya harap kamu mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk menciptakan ruang yang fungsional, estetis, dan nyaman. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Demikian video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.